Nama saya Bidan Oktaviana ya Bu, ya Pak. Kita nanti bisa ketemu nih. Saya juga asisten dokter Bahdar di Poliklinik Arka Medika atau di Arka Klinik. Saya juga asisten dokter-dokter yang ada di sini. Kita nanti bisa ketemu ya di Poliklinik, di kamar bersalin. Nanti kita bisa bertemu. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan tampilkan kurikulum vitae dari narasumber kita, Dokter Bahdar. Di sini akan saya bacakan secara singkat. Dr. Bahdar Johan, lahir di Kisaran, Sumatera Utara, 16 April 1961, dengan riwayat pendidikan, menyelesaikan sekolah Fakultas Kedokteran dari USU di tahun 1988, dan juga beliau mengikuti WKS 1 di Jambi selesai di tahun 1992, dan menyelesaikan kedokteran spesialis penyakit dalam dari lulusan FKUI dari tahun 1993 sampai 98. Di sini juga ada pengalaman praktek beliau, ada di PKS 2 Pangkalan Bun dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Dan dari tahun 2001 sampai dengan sekarang, beliau aktif di Arka Medika dan juga Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi sekilas CV dari narasumber kita langsung saja akan mendengarkan ilmu pengetahuan, edukasi ya tentang kaitan diabetes mellitus dengan sleep apnea kepada Dokter Bahdar. Dok, di sini kan sleep apnea ini mungkin ada yang masih baru ya dok. Jadi di sini kami juga mau mendengar nih dok. Kira-kira apa sih kaitannya diabetes mellitus ini dengan sleep apnea? Jadi kami mau diedukasi. Dokter boleh menjelaskan diabetes itu apa sih dok? Sleep apnea itu mungkin gangguannya dan juga mungkin bagaimana hubungannya dan gejala-gejala yang sering terjadi dan komplikasi yang mungkin sehari-hari yang kita praktikan nih dok. Jadi biar pasien kita juga saya kalau suami saya tidurnya begini, saya harus gimana ya? Jadi nanti kami mau mendengarkan ya dok ya. Kepada Dokter Bahdar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ke Arka Medika telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pembicara hari ini. Ini memang satu judul yang baru ya, terus. Jadi nanti saya minta tolong Dokter Lani yang memang ahlinya sleep apnea ada di sini. Beliau ini sudah lama menangani sleep apnea, mendiagnosa mulai dari diagnosa, kemudian nanti dia juga yang menjadi seperti DPJP-nya, mungkin perlu konsul ke THT, konsul kemari. Nanti boleh Dokter Lani, kalau ada yang kurang tolong diisi ya. Kalau saya lebih banyak dari diabetesnya. Jadi Arka Medika minta ke saya minta tolong hubungan antara sleep apnea dengan diabetes. Silakan. Ini sayang mesti dimatiin dulu dikit ya supaya nampak ya. Ke sini mungkin ya. Dok. Ya, jadi diabetes ini sekarang menjadi masalah utama di dunia. Kenapa? Karena prevalensinya tuh makin tinggi ya, insidensinya makin tinggi, terutama di Asia Pasifik. Indonesia ini masuk nih daerah Asia Pasifik. China, kemudian Asia Tenggara, Australia, Papua New Guinea, New Zealand, itu ternyata diramalkan 2040 itu kita paling banyak di dunia. Daerah yang cuman sekecil ini akan menguasai 55% dari pasien diabetes nantinya. Kenapa bisa terjadi? Ya mungkin karena perbaikan ekonomi ya. Kemudian juga lifestyle, kemudian pekerjaan juga. Dulu banyak petani, banyak buruh, banyak tukang becak. Sekarang nggak ada tukang becak yang pakai kaki lagi, semua pakai tenaga ya, pakai tenaga mesin ya. Sehingga Pasifik Barat termasuk Indonesia tadi akan diramalkan akan tinggi sekali di tahun 2040, sekitar 55%. Slide. Diabetes mungkin banyak yang udah tahu bahwa gejala itu yang khas itu kan 3P ya.
Polipagi, poliuri, polidipsi. Jadi sering lapar, sering haus, sering kencing. Itu yang khasnya. Tapi bukan berarti bahwa semua pasien diabetes akan mengalami gejala tersebut. Enggak. Jadi banyak juga tanpa gejala, tiba-tiba dia diabetes dan udah lanjut. Makanya perlunya medical check up dalam hal ini untuk mendiagnosa dini dari diabetes. Ini kalau kita lihat dari diagnosa laboratoriumnya gampang sekali ya. Kalau dia puasa lebih besar atau sama dengan 126, dia sudah masuk diabetes, atau setelah makan 2 jam lebih besar atau sama dengan 200 mg per set. Slide. Ya, sekarang jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara diabetes tipe 2 dengan sleep apnea? Diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, diabetes tipe lain, sama diabetes dalam kehamilan. Jadi dalam hal ini yang kita ada hubungan dengan sleep apnea adalah diabetes tipe 2. Tipe 1 itu autoimun ya. Jadi nggak ada kaitan dengan lifestyle segala macam. Tiba-tiba aja dia mengalami suatu misalnya infeksi, contohnya di daerah amandel atau tenggorokan, tiba-tiba pankreasnya kerusak gitu. Nah, yang ini yang kita bicarakan diabetes tipe 2 ini. Tipe 2 ini banyak faktor turunannya. Kemudian seberapa besar pengaruh diabetes tipe 2 terhadap kejadian sleep apnea? Kemudian apakah sleep apnea bisa menyebabkan diabetes? Nah, ini jadi pertanyaan tipe 2 ya. Kemudian apa bahayanya bila penderita diabetes tipe 2 mengalami sleep apnea? Slide. Nah, ini definisinya, mungkin bisa dibantu Dr. Hani. Nanti kalau orang sleep apnea adalah gangguan tidur di mana penderitanya mengalami henti napas lebih dari 10 detik. Berulang kali dalam tidurnya ya. Jadi sehingga kadang-kadang dia bisa terbangun. Nah, ini saya punya pengalaman dulu. Waktu biasa kan kita kan, apalagi anak Medan, anak SMA 1 itu hobinya reuni aja. Banyak kali reuninya kan. Jadi waktu itu kita reuni ke Belitung kalau nggak salah saya. Nah, teman saya ini dokter juga, dokter penyakit dalam juga. Nah, belum apa-apa dia bilang, Dar, dia panggil saya Dar kan, Mbah Dar ya. Dar, aku nih apa sleep apnea, jangan terkejut nanti ya. Yalah, nggak apa-apa, ngorok saya berat, nggak apa-apa, berdua satu kamar nggak masalah kan. Ternyata memang benar tuh. Sleep apnea ataupun ngorok itu benar-benar bisa menyiksa orang sekitarnya ya. Jadi saya bayangkan kalau suami istri itu gimana istrinya di rumah ya, ngalami tiap malam begini. Jadi kalau lihat ngoroknya ngeri, kadang-kadang napas kok terus berhenti. Wah, ini meninggal nggak nih? Nengokin, tiba-tiba napas lagi. Wah, syukur. Mau saya bangunin, tapi akhirnya lama-lama reuninya 3 malam sama dia udah terbiasa lah, malam ketiga udahlah biarin aja. Tapi memang cukup horor ya bagi kita yang belum pernah lihat tuh, berhenti napas itu cukup lama. Kalau lebih dari 10 detik itulah dikatakan sleep apnea. Kalau berhenti sebentar aja, 2 detik, 3 detik belum ya. Nah, prevalensinya katanya 40% dari populasi dewasa ya. Tapi pada orang tua meningkat. Jadi di atas 60 tahun itu naik dia sampai 24 sampai 40%. Dan laki-laki lebih banyak dari wanita. Jadi makanya kalau pasangan masuk yang selalu ngeluh istrinya nih, Dok, ini suami saya tukang ngorok. Tapi ada juga suami yang datang itu bawa rekaman istri ngorok. Nah, Dok nih, istri saya nggak percaya ini. Ada. Selalu perempuan tuh apa istilahnya denial ya, jadi menolak kalau dibilang ngorok. Suami sampai ngerekam, terus dipersaksikan di kita, ini saksi dokter nih. Slide. Ya, ini ada tiga tipe. Jadi dia obstruksi maksudnya saluran nafas atasnya yang terhambat. Kemudian sentral, kalau sentral di otaknya ya. Jadi masalahnya di otak, di sininya bagus tapi otaknya. Kemudian kompleks ini kombinasi antara obstruksi dengan sentral. Slide. Ya, kenapa bisa terjadi sleep apnea? Ini ada faktor predisposisi, faktor yang membuat orang tuh gampang menjadi sleep apnea. Contohnya anatomi tubuhnya yang memang orangnya pendek, gemuk, lehernya besar, lehernya pendek ya. Kemudian lidahnya besar. Silakan Pak. Lidahnya besar. Ini kalau dokter THT sering itu kalau misalnya mau melihat tenggorokan orang, kadang-kadang ada yang lidahnya sangat besar. Kita nggak bisa melihatnya. Karena pakai alat bantu baru neken lidahnya baru bisa kelihatan. Tapi ada yang lidahnya bagus, dia buka mulut, itu kita bisa lihat ke dalamnya kan. Ini salah satu faktor predisposisi. Kemudian palatumulenya yang panjang. Jadi palatumule itu langit-langit yang lembut yang di bagian belakang, panjang. Kemudian kegemukan,
Terus ini ada epiglotis. Epiglotis ini yang nutup kalau kita makan, saluran napas kita ditutup. Kalau kita bernapas, dia nutupin saluran makan gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ada yang bentuknya kayak omega. Katanya itu gampang sekali bikin dia ngorok ya. Kemudian lingkar leher yang besar. Jadi nggak masuk Mike Tyson ya. Mike Tyson nggak masuk leher beton. Kenapa? Karena itu otot, bukan lemak ya. Beda ya. Slide. Nah, kemudian penyakit-penyakit di dalam rongga mulut. Misalnya amandel gede. Ini sering anak-anak, kadang-kadang yang anak umur 8 tahun aja, 10 tahun tuh ngorok wajar. Itu amandelnya kalau gede soalnya sampai T3, udah mau nyempit, itu biasanya dia akan ngorok. Biasanya ibunya akan membawa ke dokter karena keluhan ngoroknya. Kemudian uvula ini anak lidah yang gede. Uvula itu yang kalau kita buka mulut kita ada yang gantung di atas, itu uvula namanya, itu gede nutupinnya. Kemudian adenoid, adenoidnya adalah kelenjar di belakang hidung kita. Jadi kalau kita teropong ke dalam hidung, tuk mentok itu nasofaring, di situ ada kelenjar adenoid. Nah, itu kalau dia membesar juga bisa membuat ngorok karena waktu dia napas dari hidung bunyi namanya. Kemudian polip di hidung. Kemudian kalau orang yang mengalami sering alergi yang bersin-bersin, kena debu dingin bersin-bersin, itu biasanya hipertrofi kongkanya. Jadi yang tertutup lubang hidungnya karena hipertrofi. Kemudian penurunan faktor predisposisi yang lain adalah penurunan massa otot pada paring ini biasanya pada orang tua. Makanya tadi nggak usah heran di atas 60 prevalensinya makin naik karena penurunan massa dari ototnya. Lifestyle bisa juga karena merokok, alkohol, obat-obatan. Jadi orang yang harus konsumsi obat tidur untuk orang penderita insomnia ya, dia minum obat tidur kadang-kadang dia bisa ngorok. Dan ini banyak juga kejadian sama termasuk Michael Jackson kan. Siapa artis kita dulu yang meninggal waktu tidur? Yang cewek yang apa? Siapa? Bukan Michael, bukan, dia ada yang cewek yang perempuan apa? Aida, siapa? Aida, kan ada kan? Nah, itu dia mengalami insomnia terus disuntik sama pacarnya obat apa? Alda, ya. Nah, nampak yang ini penggemarnya. Disuntik obat tidur yang keras sekali yang menyebabkan itu semua rileks, termasuk lidahnya rileks, terus nggak dijaga. Jatuh lidahnya ke dalam, nutup, dia nggak ada usaha untuk apa, akhirnya meninggal karena mengalami sleep apnea ya. Jadi ada obat-obat tidur yang dokter anestesia harus di sampingnya. Karena itu tidurnya benar-benar rileks sekali. Right? Nah, ini penyakit sistemik juga seperti diabetes, stroke, gagal jantung kongestif, ya, Parkinson, PCO, nih penyakit ibu-ibu ya yang biasanya polikistik ovari, ovumnya itu nggak pecah, biasanya orangnya gemuk, kemudian ada prediabetesnya, biasanya ada turunan dari diabetes, kemudian asma bronkial. Jadi ini adalah faktor-faktor sistemik yang bisa menjadi penyebab nanti sleep apnea. Slide lagi. Ini faktor predisposisi yang lain laki-laki ya. Jadi laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Usia tadi, orang tua lebih tinggi dari yang muda. Kemudian riwayat keluarga. Jadi kalau bapaknya tukang ngorok, anaknya tukang ngorok mungkin. Karena mungkin itu dari anatomi ya. Jadi kan biasanya kalau bapaknya gemuk, anaknya gemuk, leher pendek, anaknya kan keluarnya gitu juga. Slide. Ada faktor predisposisi psikologis juga seperti stres, depresi, dan genetik. Slide. Nah, ini mungkin Dr. Lani nanti bisa nambahin. Jadi OSA itu obstruksi saluran nafas atas ringan. Jadi 5 sampai 15 kali kejadian per jamnya dia ngalami sleep apnea. Ini iseng nih yang ngitung-ngitung. Kemudian yang sedang 15 sampai 30 kali, kalau berat lebih dari 30 kali per jam. Jadi nanti Dr. Lani bisa nambahin gimana cara mereka mendeteksi ini. Terus terang beliau ini yang di kamar sleep klinik dulu. Slide. Ya, ini mungkin bisa dokter tambahin sebentar. Silakan dok. Nah, ini yang kerjanya Dr. Lani dulu. Silakan dok.
Pak ada. Udah. Saya belum tahu. Harus kita mulai dari tidur dangkal, masuk ke tidur yang lebih dalam, lalu ada deep sleep, ada fase mimpi, gitu ya. Jadi kita bisa menilai ya bagus nggak. Orang yang dengan sleep apnea tuh biasanya tidur dangkal, kebanyakan tuh tidur light sleep atau tidur dangkal. Biasanya tuh begitu dia mau tidur lebih dalam, ngorok terus berhenti napasnya. Jadi meskipun dia merem tapi otaknya tuh kebangun, jadi dia naik lagi. Jadi susah sekali dia masuk ke dalam tidur yang deep sleep ya. Padahal kita kalau tidur tuh harus bisa masuk ke deep sleep. Di fase deep sleep tuh biasanya adalah fase di mana badan kita tuh mengganti seluruh sel-sel yang terpakai karena kita beraktivitas. Ya, jadi kalau kita mikir, kalau kita bekerja itu sel-sel tubuh tuh terpakai. Nah, itu digantinya itu pada waktu kita ada di fase deep sleep. Nah, orang yang sleep apnea seringkali sulit untuk masuk ke fase itu. Sehingga biasanya kalau bangun, dia nggak seger gitu, kayak orang kurang tidur. Udah mah deep sleep-nya nggak tercapai, dan dia sebenarnya terbangun-bangun kan. Jadi nggak dibangunin aja, dia sebenarnya udah terbangun-bangun. Karena begitu apnea, dia naik lagi. Sampai wake kadang. Namanya wake sebenarnya. Apalagi sama istri atau suami didorong, wih, miring gitu kan ya. Jadi lebih sedikit lagi. Kayak kemarin kita punya pasien yang namanya melakukan sleep study, polisonografi, namanya sleep study, ya, suatu pemeriksaan diagnostik untuk menentukan. Kalau direkam itu dia tidurnya 8 jam, tapi begitu kami analisa benar-benar gitu ya berapa jam dia tidur, dia hanya tidur 5 jam. Dan banyak banget di light sleep-nya. Jadi dia bangun biasanya nggak fresh dan pelor banget gitu ya, kalau kata ibu-ibu pelor. Nempel bantal langsung tidur langsung, karena semalamnya dia memang kurang tidur. Jadi di mana-mana juga dia bisa merem langsung tidur. Itu ya. Jadi kita bisa memeriksa usaha nafas. Tadi kan Dokter Badar bilang ada sleep apnea itu ada yang sentral, ada yang obstruktif, ada yang mix ya, gabungan antara keduanya. Kalau sentral tuh kalau obstruktif tuh gini, dia nggak bisa nafas. Kita pasang sensor biasanya di sini untuk melihat ini pasien bisa ngambil nafas, buang nafas enggak, itu kelihatan. Pada obstruktif juga kita melihat ada belt nanti yang dipasang di dada dan di perut. Nah, obstruktif ini nggak ada, jadi dia diam nggak napas, tapi perut sama dadanya tuh gerak. Berarti si otak itu menyuruh pasien untuk, ayo kamu bangun, karena begitu dia tersumbat, kan oksigen itu turun langsung gitu ya, turun. Kita bisa melihat juga nih oksigennya sampai turun berapa jauh. Padahal si oksigen itu kan kalau mobil itu bensin. Kalau bensinnya nggak ada, lama-lama mobil kita rusak kan. Nah, badan juga sama. Kalau oksigen kita nggak ada, CO2-nya yang naik, nanti lama-lama tuh jantung, ginjal, otak itu rusak semua karena nggak ada bahan bakarnya. Nah, jadi pada obstruktif biasanya begitu kita nggak napas, otak kita tuh akan nyuruh, ayo ambil nafas. Jadi itu akan berusaha. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang pasangannya ngorok ya akan melihat dia ngorok, tiba-tiba dia diam, lalu tiba-tiba dia gitu ya. Nah itu tuh apapun yang nyumbat itu langsung kebuka ya, kan otak menyuruh dia bangun. Ya, kalau yang sentral itu ini nggak napas, nggak ada tarikan, nggak ada hembusan nafas, dan ini juga diem. Jadi kayak orang nggak ada gitu, kayak orang meninggal lebih dari 10 detik. Biasanya terjadi pada orang-orang yang pernah menderita penyakit yang berat, yang misalnya pernah stroke atau pernah ada serangan jantung, ya. Jadi ada kayak kalau gampangnya tuh kayak ada korslet antara otaknya sama badannya. Jadi nggak ada usaha untuk menyuruh kita bangun. Kalau yang mix itu gabungan, ya. Jadi dia di awalnya dia berhenti semua, lalu tiba-tiba ini napas, tapi nggak ada gerakan napas, ya. Kita juga bisa mendetek
adanya kekurangan oksigen sampai ke kaki. Kadang-kadang tuh ada pasien sleep apnea suka gini, kalau tidur kok suka kebangun karena sakit, kakinya tuh kayak kram gitu ya. Nah, kadang-kadang itu merupakan salah satu ciri daripada sleep apnea. Ya, lalu kayak EKG, kita bisa lihat jantungnya bagus nggak selama dia tidur, terus ada apnea itu dia masih bagus nggak jantungnya. Kita bisa ngedetek. Lalu mata, jadi biasa dikasih sensor di ujung mata untuk melihat fase mimpi. Jadi sebenarnya kita itu kalau tidur selalu mimpi. Jarang, aku hampir tidak pernah melihat orang yang nggak pernah mimpi. Ya, jadi harusnya itu salah satu fase tidur. Tapi kenapa ada orang yang misalnya, aku mau ngimpi kok, aku nggak pernah ngimpi gitu ya. Sebenarnya itu kan karena fase tidur tadi kan ada tidur dangkal, dalam, terus mimpi, naik lagi ke atas. Kalau pas kita bangun, sebelum kita mau bangun kita ngimpi, pasti kita ingat. Ya karena langsung ngimpi, terus bangun. Tapi kalau ngimpinya di fase-fase awal udah ketimpa lagi sama fase yang lain, jadi kita nggak ingat, ketutup. Ya, jadi seharusnya tiap kali kita tidur itu kita mimpi kok. Ya, itu merupakan salah satu fase tidur yang baik. Ya, jadi kalau orang nggak pernah ngimpi dan beneran kita ngelihat dia ngimpi, berarti ada yang nggak beres. Ya, nah mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai polisomnografi, ya itu salah satu pemeriksaan untuk memastikan pasien itu ada sleep apnea enggak dan seberapa berat sleep apneanya supaya kita bisa kalau udah tahu seberapa beratnya baru kita bisa menentukan mesti diapain gitu ya supaya tidak menimbulkan komplikasi lanjut. Ya. Itu dok. Terima kasih dok atas bantuannya. Soalnya beliau pengalaman saya masuk ke ruang sleep klinik aja belum pernah ya. Jadi ini memang kalau pasangan kita mengalami sleep apnea ini itulah yang banyak cerita pasien. Dulu dok, waktu masih pengantin baru kami pakai ranjangnya standar. Gitu. Udah makin tua king size supaya agak jauh. Makin tua lagi twin. Satu di sana, satu di. Makin tua lagi pindah kamar. Masing-masing komplain, saya nggak tahan tuh ngoroknya istri saya. Oh, dia lebih dok katanya. Sampai terbangun-bangun saya. Padahal dua-dua ngorok. Aku direkam anaknya dua-dua ngorok. Oke, slide. Ya, ini gejalanya tadi. Jadi gampang dikenali. Jadi tidur mendengkur, dia diselingi dengan henti napas yang berulang kali. Ya. Kadang-kadang dia merasa tercekik. Saya pernah ngalami. Saya kalau tidurnya telentang terus terang. Saya ngalami ini kalau saya tidur telentang ya, karena memang kalau kita ya, telentang kan rileks ya, lidahnya jatuh ke bawah ya. Jadi terbangun tuh karena rasa tercekik gitu. Tapi kalau kita miring, apalagi miring ke kanan lebih aman ya. Jadi karena lidah tuh jatuh ke kemudian waktu bangun tidak merasa segar dan fresh ya. Kenapa? Karena tadi yang kata dokter Lani nggak pernah masuk ke deep sleep tadi. Jadi dia bangun tuh rasa letih, apalagi mau olahraga jadi malas kan. Tapi kalau orang yang bangun pagi fresh langsung olahraga, mudah-mudahan dia bukan penderita sleep apnea. Kemudian sulit konsentrasi ya karena tadi dia tidak pernah masuk ke deep sleep tadi. Slide lagi. Ya ini gejala yang lain yang mungkin bisa berpengaruh terjadi disfungsi seksual, kadang-kadang depresi ya. Terus dia gampang marah, tapi nggak semua ya. Jadi jangan disfungsi seksual, wah pasti sleep ini belum tentu. Diabetes lebih banyak yang menyebabkannya. Depresi juga lebih banyak kantor yang menyebabkannya karena hubungan antara atasan nggak bagus, atasan sama bawahan nggak bagus. Mengantuk saat berkendaraan, terbangun karena kesedapnya, mimpi buruk. Slide. Nah, ini faktanya tadi Bu. Jadi tadi kan ada pertanyaan pertama, ada nggak hubungan antara sleep sleep apnea dengan diabetes? Ternyata 40% pasien obstruksi saluran nafas atas akan menjadi penderita diabetes tipe 2. Jadi cukup tinggi ya ininya. Kemudian 23% pasien yang sudah diabetes juga menderita OSA. Obes lebih banyak ya. Kalau kita lihat obes lebih tinggi. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi obes itu jauh lebih tinggi dibandingkan diabetes menyebabkan sleep apnea. Kemudian ini data juga bahwa orang diabetes yang kalau menderita juga OSA atau sleep apnea, ya risiko untuk terjadi neuropati itu komplikasi ke saraf ya, nefropati komplikasi ke ginjal, retinopati ke retina mata itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami OSA.
Ini fakta ya. Slide. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat orang mengalami sleep apnea? Jadi waktu dia tidak bernapas, pasti oksigen darahnya turun, kemudian CO2 akan meningkat ya. Karena kan kita perlu pernapasan terus, walaupun kita dalam keadaan tidur, sel-sel kita kan tetap harus melakukan metabolisme, dia harus bernapas ya, dia butuh oksigen. Nah, kalau misalnya oksigennya kurang, sedangkan dia terus bernapas, CO2-nya sel-sel itu melakukan pernapasan sel, itu CO2-nya kan dihasilkan tinggi. Nah, apa yang terjadi kalau CO2 tinggi? Ternyata kalau kadar CO2 kita tinggi berulang kali, itu menyebabkan resistensi insulin namanya. Insulin ini adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah kita dalam keadaan puasa ataupun habis makan ya. Yang dimaksud dengan resistensi insulin, sel kita itu butuh insulin lebih banyak untuk memasukkan gula ke dalam sel. Jadi kalau kita ibaratkan insulin itu kayak anak kunci, kita ini misalnya sel, di sana ada makanan, dia butuh makan itu masuk kemari, itu terkunci pintunya, harus ada anak kunci yang buka. Jadi pada orang normal mungkin satu pintu, satu anak kunci. Pada orang resistensi insulin, itu satu pintu mungkin harus 3 kuncinya. Jadi dia butuh kunci lebih banyak untuk memasukkan gula ke dalam sel. Akibatnya apa? Pankreasnya kan harus kerja berat kan. Jadi harusnya dia misalnya inilah pabrik lah. Cukup misalnya 1 bulan tuh 10.000 mobil, tapi dipaksa 30.000 mobil, sehingga kerjanya tuh pagi, siang, malam, buruhnya nggak istirahat, mesin nggak istirahat, lama-lama pankreasnya akan rusak. Nah, makanya orang diabetes itu sebenarnya diabetes tipe 2, untuk terjadi diabetes dia udah perjalanan penyakit minus 12 tahun sebelumnya. Itu terjadi resistensi insulin dulu. Jadi kadar orang-orang yang pre-diabetes itu jauh lebih tinggi kadar insulinnya dibandingkan orang normal ya. Jadi dia butuh insulin lebih banyak untuk menormalkan gula darahnya. Itulah akibatnya dia dipaksa, pabriknya paksa kerja berat, lama-lama rusak. Begitu 50% rusak, barulah gulanya abnormal. Makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang, dok bisa sembuh nggak saya diabetes? Nggak bisa sembuh lagi. Karena 50% udah rusak. Waktu 50% baru gulanya abnormal. Tapi bisa terkontrol. Jadi kalau dia lakukan olahraga, diet, mungkin tanpa obat juga dia bisa gulanya bagus. Ya. Kemudian terjadi peningkatan saraf autonom simpatis. Jadi saraf autonom ini saraf tidak sadar. Saraf kita ada 2, yang sadar, tidak sadar. Yang sadar ini contohnya seperti saraf-saraf untuk menggerakkan otot. Ini kan sadar, bisa kita perintah. Tapi saraf autonom yang tidak sadar. Kayak contohnya saraf untuk pergerakan usus, pergerakan rambung, pergerakan jantung. Kita nggak bisa memberhentikan jantung kita. Stop, nggak bisa kan. Karena itu diatur oleh saraf autonom. Nah ini simpatis ini, ada simpatis, autonom itu ada simpatis, parasimpatis. Jadi kerjanya harus berimbang. Nah, kalau orang mengalami sleep apnea, itu simpatisnya lebih nonjol, naik ke atas. Akibatnya apa? Tekanan darah bisa makin tinggi ya. Simpatis ini merangsang tekanan darah makin tinggi, kemudian perasaan stres lebih tinggi, gerakan otot-otot lebih kuat ya. Jadi ini bisa terjadi. Akibatnya tekanan darah juga bisa naik pada saat dia tidur dan mengalami sleep apnea. Kemudian ini terjadi ternyata disfungsi dari hipotalamik, pituitari sama adrenal. Hipotalamik ini hipotalamus di otak kita. Kemudian pituitari itu adalah ada suatu kelenjar di dalam otak kita yang fungsinya sebagai pengatur hormon ya. Dari sini semua dia meregulasi hormon-hormon kita. Contohnya seperti misalnya hormon tiroid. Tiroid ini kan perlu kita mengeluarkan hormon tiroksin misalnya. Itu kan butuh kelenjar. Kelenjarnya harus dirangsang oleh pituitari tadi. Jadi dia yang kalau misalnya kurang, dia akan perintah produksi gitu. Kalau produksinya udah kebanyakan, dia langsung berhenti perintahnya, sehingga si tiroid kita tidak mengeluarkan hormon berlebihan. Jadi dia ngatur gitu. Jadi seperti kalau kurang seperti apa ya? Kalau menurut saya kayak bulog lah ya. Bulog ya. Jadi kalau misalnya cabai di pasaran udah banyak, jangan dikeluarin lagi perintah mengeluarkan cabai karena harganya turun. Kalau kurang dia perintahkan, beras kurang perintahkan untuk di pasar-pasar disiapkan beras. Nah, ini kalau dia terjadi ini, adrenal ini akan mengeluarkan satu hormon kortisol yang lebih banyak pada saat dia mengalami apnea.
Apa bahaya kortisol? Kortisol ini bisa naikkan tekanan darah, menaikkan gula darah. Jadi ini terjadi pada saat dia sleep apnea, gula darahnya bisa tinggi akibat tadi terjadinya disfungsi tadi ya. Kemudian terjadi inflamasi sistemik itu maksudnya ada zat-zat di dalam tubuh kita yang seperti misalnya TNF alfa, interleukin 6, CRP itu bisa keluar akibat tadi dalam kondisi sleep apnea. Ini memperburuk organ-organ kita termasuk pembuluh darah, endotel dirusak ya, dan lain-lainnya. Kemudian ada gangguan dari adipokin. Adipokin ini adalah adiposa tisu. Jadi lemak kita ini ternyata bisa mengeluarkan hormon-hormon. Itu ada contohnya, ini masih banyak ya, tapi saya ambil yang 2 aja. Adiponektin, lama leptin. Jadi kalau kita terjadi sleep apnea, CO2 tinggi, ini produksi dari adiponektin dan leptin juga terganggu. Slide. Nah, ini tadi juga kadar CO2 menurunkan sensitivitas insulin ya. Jadi selnya nggak terlalu peka terhadap insulin, meningkatkan resistensi insulin, aktivasi akses HPA tadi, kortisol yang meningkat, peningkatan resistensi leptinnya. Jadi pada orang mengalami sleep apnea, biasa CO2 itu leptinnya itu kan keluar. Itu fungsinya leptin ini sebenarnya membuat perasaan kenyang. Jadi kalau kita mulai makan itu nanti sel-sel lemak kita akan mengeluarkan satu hormon yang men-trigger rasa kenyang. Cukup berhenti gitu. Saya udah penuh gitu. Itu malah lemak juga bisa men-trigger. Nah, ini pada orang yang CO2-nya tinggi biasanya terjadi kadar leptinnya tinggi dan dia menjadi agak resisten. Jadi kurang peka terhadap pengaruh dari si leptin. Harusnya kan dengan sedikit aja sudah membuat sensor saya kenyang gitu. Nah, ini kalau misalnya dia ngalami ini, leptin tadi terjadi, sel-sel tubuh kita itu tidak terlalu sensitif sama leptin. Nah, ini yang terjadi pada orang obes ya. Orang obes kan pernah lihat kan, jadi dia nggak pernah merasa kenyang tuh. Makan sebentar lapar lagi, makan lagi. Jadi dia leptinnya sangat tinggi sehingga lama-lama nggak peka gitu otaknya. Jadi dia makan berlebihan aja gitu. Kemudian adiponektin ini tadi juga satu hormon yang dihasilkan oleh sel lemak kita. Kalau dia kadarnya rendah, dia fungsinya dia menurunkan resistensi insulin. Jadi kalau dia kurang kadarnya, terjadilah resistensi insulin tadi. Jadi butuh insulin yang banyak supaya gulanya bisa masuk. Nah, inilah yang menyebabkan semua akhirnya penderita sleep apnea bisa jatuh ke diabetes. Nah, ini yang tadi inflamasi. Nah, kemudian ternyata OSA ini juga meningkatkan 30% dari kadar trigliserid, maaf ketikannya, TR ya, trigliserida. Kemudian HDL-nya juga disfungsi. HDL-nya ada satu lemak yang baik, yang kalau kita ibaratkan itu tukang sapu jalan. Jadi kalau kolesterol kita tinggi, misalnya dibawa sama pengangkut lemak VDL, apa dok? Very large, VLDL, very large density lipoprotein, kayak itu kayak truk lah, truk sampah. Terus ada yang karena kalau dia muatannya tinggi, misalnya kolesterol totalnya 300, diangkut itu banyak yang jatuh-jatuh, nyebar di sepanjang pembuluh darah. Itu nanti ada HDL tuh yang fungsinya nyapu. Jadi ada orang yang kolesterol totalnya misalnya cuma 210, tapi HDL-nya sangat rendah. Itu juga bahaya. Jadi rasionya itu harus di bawah 5, misalnya kolesterol total 210, LDL-nya, HDL-nya cuma 10. Rasionya 21, ini juga bahaya. Walaupun kalau dilihat, oh cuma 210 kok. Ada yang 250, tapi HDL-nya tinggi, misalnya 60. Nah, ini jauh lebih, faktor risikonya jadi kurang. Kenapa kurang? Tukang sapu jalannya banyak. Walaupun sampah bersebaran, sigap mereka, tim apa? Orange. Orange jacket kan. Ini kejadian dari sleep apnea ini menyebabkan disfungsi dari HDL. Walaupun banyak, tapi tukang sapu jalan itu malas-malasan. Jadi nongkrong di bawah pohon main HP. Sampah dibiarin. Ya, ini komplikasi yang bisa terjadi. Jadi sleep apnea ini juga bisa tadi yang saya bilang bisa menyebabkan hipertensi melalui apa tadi kortisolnya naik, simpatisnya meningkat. Kemudian penyakit jantung iskemik ya, ini bahaya apalagi dia sudah
ngalami sleep apnea, kemudian dia udah ada koronernya bermasalah, ini bisa meninggal mendadak pada saat tidur. Ini mungkin Dokter Lani ingat nggak ada pasien kita tuh, pasien saya yang sleep apnea-nya sampai 2 menit, ibu-ibu orang Telkom, ingat dok ya? Nah, itu waktu itu sama Dokter Lani udah dia anjurkan pakai CPAP selama tidur, karena dia waktu di study itu berhenti napasnya 2 menit, sampai perawatnya panik. Bayangkan 2 menit tuh kan, ibunya gemuk, obes, kemudian diabetes, lehernya pendek ya. Sama Telkomnya nggak tahu, nggak di HCC dan dia nggak mau beli. Kemudian dia ngalami sleep apnea di rumah, meninggal di rumah. Kenapa? Karena ini orang diabetes rata-rata kan koronernya udah nggak bagus ya. 2 menit berhenti itu kan, atlet aja 2 menit nggak napas berat ya, apalagi orang awam ya. Nah, akhirnya dia meninggal di dalam tidurnya. Kemudian gangguan irama jantung, stroke, ya sama nih, stroke juga samakan pembuluh darahnya ke otak kurang. Diabetes yang seperti kita terangkan tadi. Kemudian ternyata di hati juga, orang-orang sleep apnea ini ada terjadi gangguan fungsi hati dan bisa terjadi parut-parut di hati gitu ya, fibrosis ya. Tapi nggak separah kalau kena hepatitis virus misalnya. Kemudian gangguan tingkah laku dan temperamental tadi. Slide. Ya, kesimpulannya, jadi sleep apnea ini bisa menjadi faktor risiko meningkatkan insiden diabetes tipe 2. Kemudian penderita diabetes tipe 2 yang mengalami sleep apnea, kontrol gula darah menjadi normal menjadi lebih sulit ya. Nah, ini juga membuka wawasan saya, ternyata kadang-kadang ada pasien, ini kenapa nggak bisa-bisa? Udah diet, udah dok, olahraga, udah di jalan, tapi sleep apnea-nya lupa ditanya. Jangan lupa, nanti lain kali tanya sama istrinya, ngorok nggak di rumah. Ini salah satu kenapa ya, karena tadi patofisiologinya tadi ya, jadi akibat simpatis meningkat, kortisol meningkat pada saat tidur sehingga gulanya jadi tinggi. Kemudian terjadi peningkatan komplikasi neuropati, kerusakan saraf, nefropati, kerusakan ginjal, dan retinopati, kerusakan mata pada diabetes tipe 2 yang mengalami sleep apnea. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Saya sudahi. Silakan ke moderator. Terima kasih banyak Dr. Badar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Dr. Badar. Oke, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata gangguan tidur itu cukup mengganggu ya. Bayangin aja ya Bu, kita harus beli kasur setiap tahun, lumayan juga ya dok harganya ya, dari king, queen, sampai harus pindah kamar ya dok. Harus, masa dapur jadi kamar lagi ya dok ya, nggak mungkin. Berarti memang kita harus waspada dan, oh ini pasangan saya mendengkur nggak ya gitu, dia henti napas nggak ya gitu. Boleh nih, kalau misalkan mau lebih tahu, lebih lanjut, ini saya harus bagaimana ya, kemana ya, boleh konsultasi dulu, WA, administrasi bagian ARKA, nanti kita bisa mengarahkan. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak harus ke Poliklinik Dr. Badar dulu, atau langsung ke Dr. Lani juga, nanti kita bisa arahkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami membuka 3 pertanyaan kepada sahabat ARKA yang mau bertanya, kami langsung persilahkan. Apakah ada pertanyaan mungkin? Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau ada nggak yang merasa, waduh saya sepertinya suka kebangun nih tengah malam, tapi nggak ada diabetes, gitu boleh ya dok ya? Boleh ditanyakan ke Dokter Badar dan juga ada Dokter Lani. Apakah, oh kayaknya ada kakak cantik yang bingung ya, saya langsung boleh berikan mic. Selamat pagi Dokter Badar. Pagi. Terima kasih atas presentasinya. Sebenarnya saya juga sudah sleep study sebelumnya sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi kebetulan aja nih semalam juga saya nggak bisa tidur. Mungkin juga ya apa kebanyakan juga pikiran. Mungkin bukan kerjaan ya, tapi juga ada hal-hal yang mungkin yang mengganggu. Misalnya kayak marah sebelum tidur itu kan juga ngeganggu ya. Gitu. Jadi aku mencoba banyak hal untuk biar saya bisa tidur, dari meditasi, dengerin Al-Quran gitu kan. Tapi jadinya saya juga ngerasa jadi light sleep banget emang waktu pas habis didiagnosa sleep study. Saya nggak ada deep sleep nih gitu. Menurut dokter baiknya tuh seperti apa ya? Maksudnya saya juga mengerti kalau emang harus ada sleep hygiene sebelum tidur. Tapi
apa ya? Maksudnya ada hubungannya kah? Apakah itu psikosomatis gitu? Jadi untuk kedepannya gimana ya untuk bisa dapat quality of sleep? Ya, makasih. Jadi sudah ikut sleep study tapi dan nggak ada OSA-nya, nggak ada ya? OSA obstruksi saluran nafas atasnya seperti misalnya tonsil, adenoid yang besar, nggak ada. Semua bagus. Cuman kualitas tidur nggak bisa. Iya, emang live. Dan emang saya ada apa namanya kurang oksigen juga sih sebenarnya, dan ada low iron, low besi ya. Nah, tapi biasanya orang kurang besi ngantuk aja bawaannya. Iya benar. Nah itu saya. Ya, jadi memang gini ya, kalau orang gangguan tidur ini kan nggak semua gara-gara OSA ya. Jadi memang ada yang karena memang problemnya OSA, tapi ada juga yang paling sering sih sebenarnya psikologis. Paling sering itu kita dapat itu. Jadi kalau misalnya kita sudah sleep study kemudian OSA-nya nggak ada obstruksi, tidak ada masalah di sentralnya, tapi dia insomnia dan kualitas tidurnya nggak pernah masuk deep sleep kan. Itu mungkin dari sisi psikologis yang mesti di ini. Kemudian kedua, kalau saya anjurin olahraga, memang olahraga kalau perlu ya capek ya. Karena saya lihat tuh kalau orang olahraga yang capek itu tidurnya tuh enak sekali ya. Bom meledak ya. Jadi kalau misalnya sudah disingkirin ya mungkin cari masalah psikologisnya saya pikir ya. Kalau memang iron biasanya sih tidak membuat sampai ini. Nggak tahu Dokter Lani, apakah anemia bisa bikin kesulitan masuk ke deep sleep? Karena saya lihat kalau orang anemia banyak, malah mereka sering banyak ngantuk gitu. Silakan Dokter Lani. Mungkin ada yang disebut PLMS, periodic syndrome. Jadi terbitan itu biasanya banyak sih dok, tapi kalau dari hasil jurnal-jurnal itu kalau ada skat besi yang kurang lumayan jauh, memang bisa manipulasi itu. Kayaknya kayak ini kalau tadi mau tidur udah kebangun, kita buat Ana tuh ngalami itu restless leg syndrome itu ya. Jadi itu ada salah satu gejala dari sleep apnea itu, dia merasa nyeri pada saat nggak digerakkan. Jadi kakinya tuh rasa sakit. Nah, dia harus gerakan untuk karena itu mengganggu tidurnya gitu. Ya, aku merasa sih kalau misalnya tidur nggak bisa lurus juga, kayak aku harus tetap, kayak emang lebih enakan seperti itu. Kalau olahraga malah sebenarnya saya lebih kalau misalnya saya terlalu capek, saya malah nggak bisa tidur. Oh iya. Karena juga ada olahraga. Jadi kebalikan kita ya. Iya. Aku emang weird case. Ya, mungkin tugas Dokter Lani nanti nyari. Terima kasih banyak ya, Dokter. Terima kasih kepada kakak, siapa namanya kak? Ke Pak Ana ya. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan butuh penjelasan lagi, boleh ketemu dengan Dokter Badar atau Dokter Lani di poliklinik. Kepada sahabat Arka yang di sini nih, ada lagi nggak yang kira-kira oke? Nanti boleh disebutkan namanya ya Pak. Selamat boleh siang. Berdiri, Pak? Oh ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rafael. Terima kasih kepada Arka Group yang telah membuka seminar ini, sangat baik ya, dan berharap semoga bisa membuka lebih konsisten, lebih banyak lagi seminar-seminar dan kepada orang yang berbeda-beda. Untuk pertanyaan pertama, hubungan antara sleep apnea dengan diabetes. Kan tadi saya ngelihat datanya, sleep apnea itu ada kemungkinan bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Nah, kalau dibalik diabetes tipe 2, apakah pasti sleep apnea atau ada kemungkinan juga untuk sleep apnea? Nah, kemudian kalau yang saya lihat, karena anak-anak muda gitu kan, kalau di YouTube tuh ada, kalau misalkan kita istilahnya mendengkur atau nggak ngorok itu tinggal geser
tidurnya nggak boleh terlentang, tapi tinggal miring kiri dan miring kanan lah, terserah. Ya. Nah, tetapi kan ada lagi yang menyebutkan faktanya bahwa kalau tidur miring kemana itu bisa menyebabkan jantung itu tertekan. Ada yang tidak boleh, ada dokter yang mengatakan seperti itu. Nah, itu solusinya seperti apa gitu kan? Apakah itu fakta apa bukan gitu loh? Bahwa harus mendengkur itu harus menggeser kepala atau tidur miring atau tidur kanan untuk menghentikannya, dan kemudian ada tidak obatnya untuk mengatasi sleep apnea? Gitu aja. Ya. Bisa ditayangkan yang tadi tuh, ada yang persentase. Jadi memang benar, jadi sleep apnea juga bisa menyebabkan, ada persentasenya tadi yang terus lagi. Nah ini, jadi ini orang yang 40% pasien OSA itu akan menjadi diabetes tipe 2 nantinya. Kemudian dari pasien diabetes tipe 2 yang menderita OSA, dari 23% dari pasien-pasien diabetes, kemudian akan menderita OSA sekitar 23%. Jadi memang ada reaksi timbal balik ya, diabetes sendiri menyebabkan OSA-nya lebih tinggi persentasenya, walaupun masih kalah sama obes ya. Obes itu jelas ya, karena tadi leher pendek, yang besar di dalamnya. Kemudian diabetes sendiri, OSA sendiri bisa menyebabkan menjadi diabetes. Jadi ada reaksi timbal baliknya. Kemudian bagaimana tadi pasien kalau mendengkur bisa nggak perubahan posisi? Memang setuju. Jadi tapi kalau dia penyebab mendengkurnya mungkin karena adenoidnya gede atau tonsilnya gede, itu beda. Tapi kalau dia sudah disingkiri bahwa nggak ada polip di hidung, nggak ada adenoid yang besar, nggak ada tonsil yang besar, tapi dia melulu mendengkurnya karena jatuhnya lidahnya ke belakang akibat dia tidur terlentang, itu memang posisi miring paling bagus. Ke arah mana paling bagus? Ke arah kanan. Kenapa? Karena tidak menekan jantungnya. Dan kalau kita lihat anatomi tubuh, kalau ini osofagus ya, dari tempat saluran makan kita, kemudian ini lambung, usus 12 jari kemari ya. Jadi kalau kita posisi miring, kalaupun masih ada sisa makanan, dia lebih bagus masuk ke usus 12 jari daripada dia melawan gravitasi. Kalau kita gini kan harusnya dia ke sana kan. Jadi memang lebih bagus kalau kita miring ke kanan. Belum lagi ada jantung di kiri. Jadi kalau kita miring ke kiri menekan jantung. Tapi apakah memang berbahaya? Enggak. Kalau orang-orang yang tanpa pembekalan jantung biasanya nggak masalah. Tapi kalau orang yang jantungnya udah gede, wah itu akan menyiksa sekali itu, tertekan. Karena jantung dia udah besar. Kalau normalnya jantung kita kan paling kiri itu kira-kira 1 jari di dalam, di bawah pertengahan ini, dia di sini. Nggak terlalu lebar. Tapi kalau orang yang dengan jantung kardiomegali itu bisa sampai pinggir sini. Bayangkan kalau dia miring, tekan jantungnya, pompanya jadi terganggu. Kira-kira itu jawaban. Terima kasih. Itu belum sama yang satu lagi dok, yang misalkan apa obatnya ada nggak untuk sleep apnea, obat generiknya yang dijual atau emang belum ada sih? Jadi memang kalau sleep apnea kan dicari dulu penyebabnya apa. Jadi kalau misalnya dia karena memang tonsil yang besar ya harus obatnya operasi. Tapi kalau misalnya dia karena adenoid ya biasanya dokter THT juga operasi. Kalau dia memang anatominya yang bermasalah, memang dia gemuk, obes, leher pendek, kemudian mungkin epiglotisnya juga omega shape tadi, itu obatnya dia tidur pakai itu, CPAP dok ya. Jadi nanti boleh dokter Lani terangkan CPAP itu apa. Jadi satu alat yang dipakai kalau dia udah mau tidur dipakai. Mungkin dokter Lani bisa, silakan. Jadi itu nggak generik tuh, alatnya lumayan harganya. Tapi dulu zaman waktu COVID merajalela yang Delta itu kita sampai siapkan CPAP yang banyak untuk pasien yang pulang disewakan gitu. Mungkin dokter Ani bisa terangkan CPAP. Itu ada brosurnya CPAP. Boleh dilihat, itu ada alat. Jadi kalau gampangannya tuh pernah melihat anak-anak yang diinhalasi nggak, diuap karena asma. Seperti itu bentuknya. Jadi ada alat, lalu ada selangnya itu sampai 5 meter. Ganggu tidur kita mau bolak-balik juga nggak akan keganggu. Alat itu
udara oksigen kan, ada satelit. Dan alat itu merupakan suatu smart device. Jadi dia bisa ngatur sendiri. Kalau misalnya kita hanya perlu pressure-nya 2, ya dia cuma ngasih 2. Kalau ternyata pas dikasih 2 kita apneanya banyak, dia akan naik sendiri. Jadi dia menyesuaikan dengan keperluan kita. Jadi kalau ditanya apakah ada obat untuk menyembuhkan sleep apnea, jawabannya enggak. Nge-browsing bukan cuma Bapak browsing dimanapun di seluruh yang seperti dokter Badar, cari sebabnya apa. Kalau sudah jelas, kalau misalnya memang ada tindakan operasi yang harus dilakukan, yaitu kalau misalnya tidak ada kelainan di bidang THP dan yang lain-lain, pada sedang sampai berat, terapinya adalah dengan CPAP. Kalau ditanya kapan, tergantung. Kadang CPAP itu dipakainya seumur hidup, apalagi pada usia lanjut. Dia sifatnya kan mekanik, jadi bukan nanti, soalnya ada suka ada, nanti saya tergantung dong, diktat gitu, kalau nggak dipakai nggak bisa tuh. Seperti itu, tapi kan sebenarnya ini kan mekanik ya, jadi bukan nggak sama dengan kalau kita pakai obat-obatan gitu ya, bukan ya. Jadi nggak ada obat yang bisa menyembuhkan sleep apnea, enggak. Ya, alatnya itu kalau mau tahu lebih lanjut, nanti habis seminar boleh ya, nanti tanya. Baik, terima kasih Dokter Lani yang sudah membantu Dokter Badar menjelaskan kepada Bapak Rafael. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Oke, berarti memang kalau misalkan ada nih orang yang terkena gangguan tidur, berarti kita cari dulu nih Pak, apakah memang dia obesitas gitu ya Dok ya, ataukah tonsilnya membengkak, atau dia kurang aktivitas. Jadi nanti kita cari sumbernya dan boleh konsultasi ke dokter yang bersangkutan. Oke, baiklah. Satu pertanyaan lagi, boleh? Oke. Nanti boleh disebutkan nama ya Bu ya. Oh gitu, coba boleh. Kepada saya untuk bertanya-tanya, tertarik sekali dokter dari apa yang sampaikan ada hari ini. Dari yang saya tangkap dokter ceritakan tadi, kadang-kadang suami istri pada ujur-ujuran, artinya ya ini sorry, tadi malam ngorok begini, itu ternyata jadi pada tanya dong. Suatu ketika saya juga bilang suami begini, bapak kalau bapak tidak tahu kalau tapi bapak ngorok, masa sih bapak enak-enak saja kok nggak tahu gitu. Suatu ketika saya juga ini ketika saya menyampaikan begitu, suami kan begini, apa putih ibu kalau bapak ngorok, dan saya kan nggak merekam ya. Jadi saya membuktikan. Nah, kemudian gantian suatu hari itu suami, ibu kalau ngorok, ibu merasa tadi malam kalau begitu bapak merasa ngorok itu, ibu kan enak-enak saja tidurnya Pak. Ibu mau bukti, ada yang ditangkap oleh suami saya, ini kalau mau bukti, nah ternyata itu ngorok kan gitu. Nah, dari apa yang dokter katakan, itu kan dari hal-hal yang telah kita baca, telah dokter sampaikan, apakah saya ini termasuk salah satu yang mengalami sleep apnea. Sleep apnea. Nah, untuk mengetahui apakah saya ini termasuk penderita atau yang mengalami sleep apnea ini, bagaimana caranya? Itu saja pertanyaan. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi makasih Bu pertanyaan. Jadi belum tentu orang yang mendengkur itu pasti mengalami sleep apnea, karena kan per definisi tadi dia sempat henti napas lebih dari 10 detik dan terjadi berulang-ulang dalam
tidurnya bisa di apain tadi? Ada osa berat sedang itu tadi. Nah ini, jadi ini Bu, jadi dia mengalami apnea. Apnea itu artinya henti napas. Jadi belum tentu seorang orang yang menegur pasti sleep apnea, belum tentu. Tapi kalau misalnya kita mau mengenali tadi Bu, misalnya ini belum masuk ke Dokter Lani ke sleep study ya. Itu biasanya bisa kita tanyakan ke pasangan. Ada nggak saya berhenti? Ya, kayak teman saya yang kemarin tuh dokter penyakit sesama penyakit dalam nih. Dia itu kok terus berhenti. Ini sampai lihat nih, ini napas lagi nggak? Napas lagi nggak? Saya bangunin nggak? Tiba-tiba gitu lagi. Terus tuh kadang-kadang dia kayak terkejut bangun. Nah, itulah orang-orang. Biasa tanya ke pasangan. Tapi kalau nongkrongnya, tapi enak kali. Kalau cerita kartun tuh kayak ada orang bergergaji kayu apa tuh ya? Kayu, rek. Tapi dia enak-enak aja, bangun paginya seger, kemudian dia bisa langsung olahraga. Itu mungkin dia tidak mengalami sleep apnea, tapi dia mendengkur. Ya, ini, makanya tempat tidurnya king size saja lah Bu. Jangan twin dulu. Jadi gejalanya Ibu, salah satu tanya pasangan kita. Kedua, ada nggak tadi gejala-gejala yang fisik yang Ibu rasakan? Pagi itu ngantuk nggak, lelah nggak rasanya, bisa nggak konsentrasi. Tapi kalau kita fresh saja ya nggak ada masalah. Kira-kira gitu Bu. Tapi kalau mau lebih lanjut ya itu ke sleep study tadi. Itu ya tadi direkam ininya gerakan matanya, ini pakai belt ini. Saya bingung juga bisa nggak tidur? Rata-rata bisa tidur nggak Dok? Ah, bisa ya? Tanpa obat tidur ya? Saya bayangkan di sini ada rekaman, di sini rekaman. Kira-kira gitu Bu. Hari sama. Seandainya begini Ya. ini misalnya suami saya, karena saya belum tidur, suami sudah nyenyak tidur sampai mendengkur gitu. Kemudian misalnya saya ketika suami mendengkur saya begitu berefek tidak baik tidak Pak. Ya. Kalau kata dokter Rani, pasti terbangun lah. Nanti ketika si suami ini pasangan kita kaget, itu apakah ada yang nanti dirasakan oleh suami begitu Pak? Ya bisa mengagetkan orang kan bisa aja Bu. Jadi kalau misalnya dia terbangun akibat kaget, ya pasti itunya stres hormonnya naik sebentar. Kalau bapak saya dulu karena dia bela diri kan, kalau bangunin dia dari jauh, Pak, kalau dekat, kenapa? Pernah kaki naik ke kepala saya doang. Karena dia pesilat dulunya, dari kecil sampai apanya main silat terus kan, jadi refleksnya luar biasa. Jadi kalau bangunnya kalau perlu pakai gagang satu. Nggak usah lah, diam aja. Ya mungkin Ibu ambil sumbatan aja Bu, dia duluan tidur ngorok, sumbat dah. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Dok, berarti kalau lagi mendengkur dipersikin air juga nggak boleh ya? Diambil air dipersikin juga nggak boleh. Oh, jangan, nggak boleh ya Bu. Jangan nanti mendengkur nih ada gelas air dipersikin nggak boleh. Kecuali ya. Bu, jam kantor udah mau ini, boleh. Nah, boleh Bu. Jadi nggak boleh ya ternyata. Oke. Baik, terima kasih kepada sahabat Arka yang sudah berinteraksi, sudah memberikan pertanyaan. Nanti untuk lebih lanjutnya kalau misalkan ada keluhan atau Ibu ngerasa kayaknya masih ada yang belum jelas nih yang Ibu rasakan atau Bapak rasakan, boleh tanya dulu ke Arka, boleh ditanya atau via konsultasi atau telepon. Oke, baiklah. Di sini kita sudah selesai ini tanya jawabnya. Sudah cukup jelas. Kami akan mengundang Dr. Lani selaku penanggung jawab operasional Arka Klinik untuk mengenalkan layanan Arka. Jadi ada kita Arka Medika dan Arka Klinik. Nanti Dr. Lani akan menjelaskan lebih rinci apa-apa saja ya pelayanan yang sudah ada dan yang terbaru. Jadi biar kita semua bisa tahu, bisa bergabung bersama kami. Kepada Dr. Lani, kami persilakan. Kasih Okta, maaf saya mau contekan, takut ada yang ketinggalan. 5 orang namanya. Jadi sekali lagi atas nama Arka Group, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang saat ini hadir langsung di sini maupun untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat Arka yang mengikuti dari Zoom. Ini adalah komitmen baru dari Arka Group untuk mengadakan seminar. Kami usahakan sebulan itu ada 2 kali seminar
yang dibawakan oleh dokter-dokter yang berdinas di Arka, baik di Arka Klinik maupun di Arka Medika yang di Rawabuntu. Tujuan kami adalah untuk menambah wawasan, mengedukasi masyarakat mengenai masalah-masalah kesehatan yang mungkin kita belum tahu atau sudah tahu tapi nggak jelas gitu ya. Kita sediakan wadah. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu para Bapak Ibu ya yang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, nah seperti nanti 2 minggu lagi tanggal 26 ya, Dok ya, 25 ya. Kita mau mengadakan seminar masih berkaitan dengan gangguan tidur, tetapi yang menyangkut anak-anak. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau anak-anak tidur tidak bagus kualitasnya, itu akan mengganggu pertumbuhan mereka. Namanya stunting ya, gangguan pertumbuhan. Jadi kenapa ya anak saya kok nggak tinggi ya seperti teman-temannya misalnya, atau kok anak saya tuh kurus banget padahal saya makannya banyak gitu ya, saya kasih makanan bergizi, kasih vitamin, tapi kok dia nggak gede-gede kayak teman-temannya. Nah jadi ada nggak tuh kaitannya sama kualitas tidur mereka? Kalau mereka tidur misalnya jamnya nggak tentu, selalu tidurnya dikasih lampu yang menyala gitu ya segala macam, atau anak yang ngorok seperti yang tadi Dokter Bada singgung, itu ada kaitannya nggak dengan gangguan pertumbuhan mereka? Ya, jadi kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu bisa hadir lagi dan membawa teman-temannya yang lain ya untuk bisa berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, kita punya narasumber-narasumber yang kompeten, ya sangat baik dan berpengalaman luas. Ya, nah juga saat ini saya ingin, mungkin udah banyak yang tahu, tapi saya ingin sedikit menjelaskan lagi, merinci pelayanan apa aja sih yang dimiliki oleh Arka Group, gitu ya. Seperti yang diketahui kalau kita ini lagi ada di gedung Arka Klinik, ini pusat klinik utama untuk rawat jalan, ya. Tapi yang di Arka Medika yang di Rawabuntu itu rawat inapnya, ya. Jadi yang pasti udah pada tahu nih, Arka punya polikebidanan. Ya, dokter-dokternya bisa dilihat ada Dokter Oki, lalu ada Dokter Claudia yang di bawah gambarnya di bawah Dokter Oki, ada Dokter Satrio yang tadi duduk di depan, ya. Nah, itu mereka adalah dokter-dokter kebidanan. Jadi silahkan menghubungi mereka kalau ada ibu-ibu yang mau memeriksakan. Lalu poli anak, ya yang pasti juga udah ini ada. Siapa aja nih? Ada Dokter Nita, ya Nita Ratna, ada Dokter Marisa yang di bawah, ya, lalu ada Dokter Astri, ya. Nah, jadi silahkan dilihat, ya. Lalu sekarang kita Arka itu menambah fasilitas pelayanan. Ya, jadi sekarang kita punya poli penyakit dalam yang digawangi sama Dokter Bahdar, lalu ada Dokter Pratiwi namanya. Dokter Bahdar prakteknya di Arka Medika, Dokter Pratiwi di sini, ya. Jadi kalau ada masalah mau konsultasi itu juga bisa, ya silahkan membuat janji dengan mereka. Lalu kita lengkapi dengan poli umum sekarang. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang merasa saya ke poli umum aja udah cukup gitu ya. Nah silahkan, kami juga punya poli umum. Nanti kalau misalnya dari dokter umumnya ternyata ini harus dirujuk ke penyakit dalam, nanti kita bantu untuk mengarahkan ya kepada mereka. Lalu kita juga punya poli gangguan imunologi ya yang dipegang sama Dokter Andri ya. Jadi kalau untuk hal-hal tersebut juga bisa ada Dokter Andri ya. Kita juga punya poli vaksinasi dewasa. Jadi mungkin selama ini kita menganggap yang perlu divaksin itu cuma anak-anak ya. Ternyata enggak juga ya, ada orang-orang dewasa tuh punya vaksin-vaksin tertentu yang harus kita punya. Ya. Nah, itu kita menyediakan, bahkan kalau misalnya ada sahabat-sahabat Arka yang berpikir saya banyak nih, ada yang mau, beberapa orang yang mau vaksinasi misalnya apa ya, vaksinasi paru gitu ya, pneumonia, tapi kita nggak bisa nih ke Arka, tapi kita punya nih sekeluarga, silahkan diatur, dikoordinasi ya. Kami juga bisa datang ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan vaksinasi di rumah ya. Lalu ada poli gangguan tidur ya. Selain saya ada Dokter Andri juga yang berdinas di situ ya, dan kami punya fasilitas polisomnografi yang tadi disebut Dokter Bahdar ya, untuk mendetek apakah benar kita mempunyai sleep apnea atau tidak. Ya, satu-satunya klinik di Tangerang Selatan yang punya fasilitas ini ya, gitu. Nah, lalu kita juga ada di sini ada senam hamil kan ya, untuk ibu-ibu yang hamil.
dipimpin oleh Bude ya, kalau yang ibu-ibu udah pada tahu ya, jadi silakan. Dan sejak tanggal 1 April kita punya IGD di Rawabuntu di RK Medika ya. Memang saat ini IGD-nya karena keterbatasan kami baru bisa buka sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalnya pun ada kasus-kasus yang harus segera ditangani lewat jam 5, silahkan aja telepon ke RK Medika, nanti kita koordinasikan supaya bisa ditangani tetap ya gitu. Nah lalu kita punya ambulan baru ya, jadi ambulan Arka sekarang tuh ambulannya cakep ya, dan kita punya tenaga yang cukup kompeten ya. Jadi bisa misalnya saya mau ada masalah nih di rumah, ada jatuh apa-apa nggak bisa ke Arka, monggo silahkan telepon aja, nanti ambulan kami beserta dengan dokter dan perawat akan bisa datang ke tempat Bapak Ibu ya. Juga untuk misalnya kalau ada ibu habis melahirkan, ini perban saya basah nih gitu, tapi saya nggak ada yang nganter gitu ya ke Arka, gimana ini? Itu namanya layanan on call. Jadi nanti tim kami akan ke tempat ibu bapak untuk melakukan pelayanan seperti itu ya. Jadi ada banyak perkembangan dari Arka Group melengkapi fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang bisa kami lakukan untuk kemudahan Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu semoga apa yang kita lakukan hari ini boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya, menambah wawasan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, karena ini seminar perdana kami. Ya, seminar perdana kami, mudah-mudahan kita terus dapat melanjutkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada saran, saya pengen dong bahas tentang topik ini gitu ya, nggak apa-apa, bilang aja sama teman-teman di Arka. Ya, kami akan fasilitasi supaya bisa dilakukan ya dengan tenaga-tenaga narasumber yang kompeten. Itu ya, mungkin terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan Arka, terima kasih buat siang. Baik, terima kasih ya kepada Dokter Lani. Jadi memang di Arka kita banyak dokter-dokter yang sudah hebat ya dok ya, yang sudah memang handal di bidangnya. Di sini boleh dilihat ada banyak dokter, ada dokter obgyn, dokter anak, penyakit dalam, dan anestesi juga. Baiklah, untuk hari ini pada pembukaan perdana seminar ini kami memberikan free cek GDS ya kepada 5 orang yang datang pertama. Di sini saya bacakan dulu kepada Mbak Ana, Ibu Suwarni, Ibu Ismi, Ibu Lydia, dan Bapak Rafael. Nanti setelah selesai acara, nanti kami akan free cek GDS yang dibantu oleh tenaga medis kami di bawah ya Pak. Nanti kami bantu. Baiklah, sebelum saya tutup acara ini, saya undang Dr. Andri dan juga Dr. Sis untuk memberikan bingkisan kepada narasumber kita. Kepada Dr. Bahdar, Dok, saya persilahkan kembali dan untuk dokumentasi juga. Saya juga undang Dr. Lani, Dok, boleh? Dr. Lani, Dok, boleh Dok? Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik. Ya, Dok. Oh, foto dulu? Oh iya boleh. Selamat datang, Dr. Rocky. Selamat siang, Dok. Berbicara? Baik. Ya, baik, terima kasih. Dr. Rocky tidak boleh pergi dulu, Dok. Boleh memberikan sambutan ya, Dok ya. Boleh, Dok. Ya, boleh, Dok. Iya, langsung saya todong, Dok. Ya, Dr. Rocky saya persilahkan. Ya. Terima kasih untuk para hadirin yang datang kemari. Apa acara ini diselenggarakan? Ini bagian dari kami yang melihat bahwa pentingnya pengetahuan hal ini
apno selama tidur. Itu obstructive sleep apno itu ternyata mempunyai efek yang cukup berat. Jadi kalau kami lihat di sini, Arka Medica memang berupaya berkomitmen untuk melayani tidak hanya ibu-ibu, tetapi juga para bapak yang mendampingi ibu-ibu untuk supaya selalu tetap sehat. Saya sendiri penderita OSA, jadi saya tidak sadar sampai suatu saat tetangga sebelah komplain, Pak kok ngorok, kenceng lagi ngoroknya. Iya. Dia nggak lempar bantal, dia cuma aku disuruh tengkurap aja. Tapi tengkurap tetap ngorok, jadi ini bahaya sekali karena kelelahan ya. Jadi saya berharap ini untuk informasikan pada teman-teman, pada keluarga yang mempunyai masalah dengan mengorok pada waktu tidur. Mengapa demikian? Karena ini luar biasa. Saya selama ini menderita hipertensi dan sulit sekali terkontrol karena aktivitas saya sebagai dokter itu kadang-kadang bangun jam 1, bangun jam 3. Sehingga ketika tidur saya mengalami obstructive sleep apnea. Setelah dilakukan diagnosis oleh Dr. Lani dan Dr. Andri serta timnya, ternyata selama tidur saya mengalami apnea, saya nggak nafas, dan yang terpanjang adalah 2 menit tidak nafas. Hingga saturasi oksigen saya mencapai 40%. Sangat berbahaya, dan itu saya mengakui akhir-akhir ini saya gampang lupa. Jadi short memory saya jelek. Dan kalau short memory jelek itu salah satu demensia. Hati-hati karena short memory gampang lupa, naruh kunci, tadi ditaruh di mana ya? Nah itu berbahaya. Oleh karena itu ketika saya didiagnosa seperti yang disampaikan Dr. Lani, dok hati-hati karena penderita OSA biasanya mengalami gangguan hipertensi juga. Dan luar biasa sekali ketika saya pakai alatnya, sehingga saya harus kayak pakai astronot, pakai alat CPAP namanya. Selama 1 bulan, tensi saya turun drastis. Yang tadinya pakai obat kandisartan 8 mg, itu saya masih bertahan di 150, bawahnya masih 100, kadang-kadang kalau lagi kesel, lagi jengkel, macet, bisa naik sampai 105. Saya ingat pesan Dokter Badar, Dokter Rocky umur nggak bohong. Jadi Dokter Badar sampaikan lebih baik kita cover, kita turunkan tensinya. Jadi supaya jantungnya nggak bengkak. Dan ketika saya turuti menggunakan CPAP dan mengkonsumsi obat secara teratur, tensi saya turun drastis. Jadi saking bangga dan terharunya, foto itu tensimeter, Dokter Badar. Karena saya baru kembali ke tensi yang normal, walaupun masih dengan kandisartan, ini saya kembali 125/70. Jadi happy banget. Wah luar biasa ini. Dan bukan olahraga. Bedanya apa? Ketika bangun pagi, saya nggak pegel-pegel, saya nggak ngerasa capek. Bangun pagi seger, jadi ada semangat. Jadi yang tadinya saya memandang remeh sleep clinic, saya langsung bilang sama Dokter Andri, sama Dokter Lani, ini harus kita gencarkan. Saya bersyukur sekali Dokter Badar mendukung Dokter Lani dan Dokter Andri, dan Dokter Sis juga memberikan kesempatan yang luas pada teman-teman semua untuk mengetahui OSA. Sampaikan pada keluarga, mereka yang hipertensi, mereka yang gangguan ngorok, sampaikan bahwa ini salah satu hal yang signifikan. Saya menderita hipertensi itu sudah hampir 3 tahun. Dan ketika saya minum obat teratur, kandisartan saya minum, dan menggunakan CPAP, lalu saya olahraga kembali, akibatnya apa? OSA saya membaik, dan tensi saya kembali ke 127/70-an. Nah, saya pengen tanya sama Dokter Badar nih, kalau dengan hal seperti ini, kapan kira-kira aku bisa lepas obat hipertensinya, dok? Apakah mungkin? Satu, apakah mungkin? Apakah dengan penurunan berat badan, lalu tidur dengan baik? Saya terus terang saat ini tidak keberatan memakai CPAP. Tetapi apakah kalau misalnya nanti sudah membaik, itu nanti mungkin bisa dipantau, apakah CPAP-nya bisa lepas atau tidak, karena saya khawatir juga kalau CPAP dilepas nanti tensi naik lagi,
juga saya nggak mau demensia cepat. Jujur aja, ingatannya pulih, ingatannya kembali pulih. Jadi untuk para hadirin, mudah-mudahan ini jadi suatu testimoni ya. Mudah-mudahan kita semua bisa kan kesempatan ini untuk Arka memang bergerak sedikit berbeda dengan klinik-klinik lain. Kita lebih memperhatikan kualitas. Jadi kualitas hidup, kualitas kesehatan kita perhatikan betul. Saya kira itu sampaian dari saya, dan terima kasih sudah terselenggara acara ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka yang hadir dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih Dr. Lani, Dr. Badar, Dr. Andi, Dr. atas kesempatan diadakan acara ini. Selamat siang. Baik, terima kasih buat Dr. Oki untuk kata sambutan dan pengalamannya. Jadi Dr. Oki sendiri tadi sudah menjelaskan ya Bapak dan Ibu apa yang beliau rasakan, apa efeknya, dan mempengaruhi sekali pada aktivitas sehari-hari. Jadi baiklah, acara ini akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, kepada narasumber Dr. Badar. Terima kasih banyak, Dok. Kami ingatkan kembali kepada 5 orang yang tadi saya sebutkan, nanti boleh ke bawah di administrasi untuk pemeriksaan gula darah secara gratis, free untuk 5 orang pertama. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Kembali pulang, kita kembali beraktivitas dan selamat nanti sampai di rumah. Terima kasih.